Kita kembali bersama Damain Saku spesial bulan suci Ramadan dan kita lanjutkan untuk mendengarkan pertanyaan dari Ibu Iis Sumarjo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iis Sumarjo, perwakilan dari MT Muslimah As-Sidik, Cikeas Gunung Putih. Di bulan suci Ramadan ini Habib, kita selain diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, kan kita juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, di hari keberapakah tepatnya kita mengeluarkan zakat tersebut dan apakah fakir miskin wajib mengeluarkan zakat itu juga? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan seputar fikih nih Bib. Silakan Habibana. Oh, pertanyaannya indah sekali, sama dengan namanya. Insan yang indah. Makanya pertanyaannya indah nih. Subhanallah, pas Ramadan ini adalah bulan kebaikan, memikirkan bukan hanya ibadah kepada Allah tetapi ibadah sesama kita, yaitu yang diperintah oleh Allah dengan namanya zakat. Zakat itu ada dua macam, ya. Alhamdulillah, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu diwajibkan setiap individu muslim yang saat itu sudah lahir di dalam bulan Ramadan ada, dan dia mempunyai makan untuk hari raya, satu hari raya. Jadi kalau ada makanan untuk satu hari raya cukup, tidak harus kedua, ketiga, tidak. Jadi kekayaannya hanya punya sampai hari raya, dan dia masuk di dalam bulan Idul Fitri, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mulainya boleh diperluas karena waktunya pendek, karena kalau sudah sholat itu sudah selesai waktunya, sholat Idul Fitri. Jadi malam itu dimudahkan, boleh dikeluarkan dari awal Ramadan, boleh didahulukan karena untuk memudahkan ini. Makanya sekarang sudah ada yang ngumpulin zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu tidak harus kaya, tetapi dia hidup wajibnya itu kalau dia sudah masuk malam Idul Fitri tadi, seperti sumu wa aftiru li ru'yati. Kalau sudah ru'yah dia ada, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan syarat kalau dia punya untuk makan satu hari. Kalau ada lebih. Makanya kadang-kadang orang itu miskin menerima zakat. Menerima zakat ketika Ramadan, ketika ini itu menerima zakat, dia bisa menerima zakatnya dan dia punya lebih, maka dia wajib mengeluarkan. Jadi hampir setiap orang muslim itu mengeluarkan zakat fitrah. Hatta bayi, hatta masih kecil. Tapi kalau zakat mal beda. Zakat mal itu untuk orang yang sudah kaya. Ya enggak, tapi kaya yang hartanya benar, bukan yang seperti sekarang kita dengar. Betul lah, betul. Ya enggak pamer. Akhirnya masalahnya sampai sekarang belum selesai. Ya enggak, udah paham? Alhamdulillah. Ya enggak, kemarin orang DPR tuh rame loh. Betul apa betul? Kita enggak usah bahas ini dah. Ya enggak, kita tunggu tanggal mainnya aja 300 berapa triliun itu. Itu luar biasa. Kita bicara masalah zakat, soalnya banyak orang perlu zakat ini sekarang. Banyak perlu bantuan. Kita dengar begitu sedih, nangis kita. 300 sekian triliun, coba bayangkan. Allah, enggak jelas. Saya tidak menuduh ini, karena yang mengumumkan juga enggak jelas sampai sekarang. Ya enggak, kita tunggu. DPR lagi nunggu tanggal 29. Mudah-mudahan Allah berkahi dan dijadikan Indonesia bersatu, Indonesia berkah. Ini kita minta, mudah-mudahan Ramadan bawa berkah. Kalau kembali lagi zakat mal. Zakat mal itu kalau orang udah ada namanya syaratnya dua, haul dan nisab. Haul dan nisab. Haul itu nisab dulu. Nisab punya 85 gram kurang lebihnya ini. Kalau punya 85 gram hitungan emas hari ini, entah berbentuk uang, entah berbentuk apa saja yang bukan dipakai untuk makan dan bukan untuk dipakai untuk tempat tinggal, bukan dipakai untuk kendaraan, hanya ada sisa itu dipakai untuk bukan hiasan, di atas hiasan. Kadang-kadang perempuan punya emas tapi hiasan, makanya tidak kena. Hiasan itu nanti macam-macam ini, maaf sedikit. Jadi hiasan itu tergantung orangnya, levelnya. Makanya subhanallah dalam zakat aja sudah bisa mengukur masalah pajak ini.
Coba bayangkan, yakni levelnya dia itu orangnya ada yang yakni di bawah kaya, ya kurang kaya, ada yang sedang, ada yang kaya raya. Kalau yang di bawah kaya itu biasanya pakai emas ya berapa gram gitu, betul apa betul? Nah, terus kalau yang sedang ya mungkin di atas itu 10 gram, 15 gram tergantung keadaan yang menentukan. Kalau orang kaya raya banyak, biasanya gelangnya banyak. Makanya kemarin dibilang levelnya apa? Dia ASN. Ya baru golongan A, tapi sudah punya mobil macam-macam. Jadi kan bingung, nggak pas. Nah ini begitu juga dalam masalah zakat, itu subhanallah. Jadi kalau seandainya dia punya untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk sekolah, untuk berobat, untuk ini, ada sisa untuk hiasan kalau perempuan. Kalau laki tidak boleh. Hatta emas 1 gram pun tidak dianggap. Itu adalah simpenan. Kalau perempuan secukupnya, sisanya itu adalah harta simpenan. Dan sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Jadi kalau seandainya kita punya uang, masalah kalau 85 gram, taruh 1 gram 1 juta, 85 juta. Itu tidak dipakai selama 1 tahun, baru kena zakat. Ya enggak? Yang untuk makan enggak kena, untuk berobat enggak kena, untuk keperluan rumah bayar listrik, bayar pajak, bayar ini enggak kena. Tapi sisa itu yang kena, entah bentuknya emas, entah bentuknya harta. Jadi kategorinya kalau zakat mal orang kaya. Ya, itu. Tapi kalau zakat fitrah siapapun bisa kena ini. Yang penting hari raya itu bisa makan untuk 1 hari. Nah, kalau lebih dari itu, dia hidup di bulan Idul Fitri, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini, jadi perbedaannya itu. Cuma zakat fitrah boleh dari awal Ramadan, boleh. Ini sekarang sudah boleh untuk bermudah, karena waktunya sempit. Kalau waktunya zakat mal tidak sempit. Waktunya itu boleh terus. Waktunya kalau sudah 1 tahun kewajibannya. Masalah mulai daripada bukan Ramadan. Mulai dari bulan Januari, misalnya kita punya uang disimpan dari Januari, atau emas disimpan dalam Januari, atau rumah yang lebih dipakai, itu kena. Mobil yang untuk kepentingan, yang tidak untuk kepentingan, kena zakat. Nah, makanya makin kaya makin zakatnya banyak. Nah ini untuk solidaritas sosial banyak orang, makanya kalau orang muslim mengeluarkan zakat semuanya, insya Allah Indonesia nggak ada kelaparan. Dan yang menjaga jujur, yang menjaga jujur, dipakai ditempatkan pada tempatnya untuk 8 golongan itu dan seterusnya. Jadi kembali lagi bahwa zakat mal itu wajibannya kalau sudah tahun, mulainya Januari ya Januari, mulainya Februari, mulainya Ramadan, mulainya Rabiul Awal. Cuma kadang-kadang didahulukan boleh apa tidak? Boleh didahulukan. Dilambatin takut nanti ada perubahan, malah jadi masalah. Didahulukan boleh, dilambatin jangan. Tapi orang seringnya mengeluarkan di dalam bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena bulan yang berkah, dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah. Mudah-mudahan berkah ini insya Allah. Terima kasih Habibana, penjelasan yang sangat jelas sekali. Baik, kita lanjutkan lagi. Ibu Nurjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dengan Pak Ustadz Koko Denis ya. Selain berpuasa, tarawih, tadarusan, keutamaan apa lagi yang harus dikerjakan selama bulan suci Ramadan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Koko Denis. Masya Allah. Masya Allah. Ketika bicara tentang ini, amalan apa saja yang kalau pengen di bulan Ramadan, justru saking berkah dan luasnya Ramadan yang kami ketahui semua amalan itu dilipat gandakan Bun ya. Dan memang ketika kita bicaranya terkait amalan mana nih, nah setiap hamba Allah bisa jadi amalan andalannya itu beda-beda. Bahkan contoh ya, ketika kita bicaranya tentang hafal Quran, dulu surat yang turunnya utuh tanpa terpotong ya, yaitu kan adalah surat ke-6. Surat Al-An'am itu 165 ayat, 23 halaman, 1 juz tambah 1,5 halaman ya. Itu turun tanpa terpotong kan, karena kita tahu ya kayak Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kepotong 5 ayat dulu ya kan. Ini ada satu surat yang turunnya tidak terpotong, itu tadi Al-An'am, dan itu
ada satu sahabat yang ketika mendengarnya dari Nabi setelah dibacakan, tanpa harus diulang langsung hafal, Bu. 165 ayat, 23 halaman. Itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hafal Quran jelas Masya Allah. Tapi sahabat yang lain ada yang hafal Quran juga nggak kok? Ada contohnya misalkan Umar bin Khattab hafal Quran. Tapi yang kami ketahui riwayatnya beliau menghafalkan Al-Quran itu perlu waktu 20 tahun dan itu pun 2 bulan sebelum beliau wafat. Tapi apakah yang satu jadi lebih mulia dari yang lain? Pada punya amalan masing-masing, Bun. Karena kalau kita bicara kepengennya, pasti pengennya di masjid terus, nempel sama Nabi terus, ibadah terus. Tapi enggak tuh, ada yang disuruh ke pasar menguasai pasar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ada yang disuruhnya di medan perang Khalid bin Walid radhiyallahu an. Jadi silakan nih, amalan apapun selain memang tentu ya kita kalau Al-Quran mah jelas ini bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi selagi beramalnya lillahi ta'ala karena Allah, niatnya benar, caranya benar, beritiba mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka semuanya tidak akan ada yang disia-siakan sama Allah. Ketika lillahi ta'ala dan niat benar cara benar, bismillah bisa jadi itu yang paling Allah ridhoi. Sehingga akhirnya mengangkat derajat kita nanti di alam setelah kematian ke surganya Allah. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Habibana, mungkin kalau kita kembangkan tentang fadilah daripada bulan suci Ramadan. Ini artinya kita saat ini adalah manusia industri yang kemudian disibukkan dengan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang menyita tenaga kita. Sehingga kita bagaimanakah semestinya harus memanage di bulan suci Ramadan, di mana di lain sisi kita harus menghafal Al-Quran, kemudian sholat tarawih, sementara kita tahu bahkan jam 7, jam 8 pun orang baru saja pulang dari kantor, Bib. Nah ini, adakah kita bisa memahami agar kita tetap mendapatkan fadilah daripada bulan Ramadan ini, Habibana? Ya, subhanallah. Justru dalam Ramadan itu biasanya tambah semangat kita. Islam itu dengan keyakinan. Keyakinan itu adalah menjadikan kita semangat. Kita yakin Ramadan itu diperintah oleh Allah untuk tidak makan, tidak minum, tetapi yakin bahwa Allah itu ridho, sayang sama kita. Pahalanya luar biasa. Makanya kalau kita niat, insya Allah semangat kita. Cuma kadang-kadang dihantu-hantui aja. Ya enggak, waduh ini ada permainan bola, maka enggak usah pakai puasa katanya. Ada mau bola, ada ini, ada. Jangan puasa, tetap puasa. Justru dengan puasa kita semangat kita beribadah. Kerja kita ibadah. Kerja kita ibadah, pulang masalah kita lambat, capek sedikit, istirahat dulu. Ramadan, yang penting sholat isyanya, sholat maghribnya jangan tinggal. Sholat tarawihnya diakhirkan kalau nggak bisa. Ngaji, sebisanya kapan ngaji. Tidak harus tepat waktu, harus di masjid ini tuh. Kalau datangnya jam 7, masjid baru ini mau sholat isya terus sholat tarawih. Kita nggak sempat, nanti bisa di rumah, bisa berjamaah dengan yang di rumah. Itu dibebaskan oleh Allah. Tapi sayang kalau meninggalkan puasa, meninggalkan sholat tarawih. Karena Rasulullah sudah mengatakan dalam sabdanya, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa di siangnya, qom berdiri, maksudnya apa? Tarawih, qiyamul lail, baca Quran, sedekah, berkata-kata yang baik, yang enggak melayani orang tua kalau masih ada orang tuanya, menyenangkan ibunya, menyenangkan ayahnya, memberikan sesuatu yang lebih kepada istrinya. Itu sunnah dari Rasulullah. Makanya suami-suami ini kalau Ramadan jangan pas-pasan, kasih lebih. Ini sunnah dari Rasulullah, amalan yang baik. Masya Allah. Setuju apa tidak? Makanya taklim. Ibu-ibu ini hadir majlis taklim. Nanti ditahu ini kepentingannya luar biasa taklim itu. Ya enggak? Ini diantaranya terus bikin senyum kepada orang, terus dan seterusnya. Ini amalan tingkatkan terus sebisanya, sholatnya, zikirnya, ngajinya, kesempatan. Karena Rasulullah sudah mengatakan barang siapa yang mengerjakan sunnah di dalam bulan Ramadan, pahalanya seperti wajib. Barang siapa yang mengerjakan wajib di dalam bulan Ramadan 70 kali lipat ganda. Ini rugi. Jadi jangan untuk alasan, waduh ini mengurangi kerjanya kita kalau seandainya puasa. Kita kan perlu, dulu pernah ada di sebagian negara di Timur Tengah, tepatnya di Tunis kalau nggak salah dulu waktu saya masih kuliah di Mesir, itu subhanallah. Itu ada satu mengatakan tidak boleh kerja karena kerja mengurangi hasil negara. Subhanallah.
Akhirnya pemimpinnya itu yang melarang, sakit keras, hancur dia. Melawan Allah. Allah menyuruh ketika puasa bukan mau menyiksa kita. Itu puasa itu dibuat karena bersyukur. Tadi sudah tahu sejarahnya tuh. Allah mau mengangkat derajatnya umatnya Nabi Muhammad. Justru umat Nabi Muhammad itu menangnya, keberkahannya itu di dalam bulan Ramadan. Apakah tidak ingat sejarahnya Rasulullah ketika dizalimi orang-orang musyrikin, dirampas hartanya, dibunuh, di ini, di itu, dimenangkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, perang Badar. Jumlahnya 313 orang, lagi puasa, mereka 1000 lebih, senjatanya luar biasa, tapi kemenangan ada di pihak orang Islam. Kedoliman hancur, tidak melihat lagi, subhanallah. Kita ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang dimenangkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Termasuk yang dekat Israel kalah dengan Mesir tanggal berapa? 10 Ramadan. Sampai di Mesir itu dibuat satu namanya kota Madinatul Ashir min Ramadan. 10 Ramadan itu mengenang. Coba orang lagi puasa mereka bisa menyerang yang sebelumnya puasa kalah. Ingat dulu terusan Suez disetrum sama Israel. Itu pada tanggal 10 Ramadan. Tidak kalah besarnya negara kita merdeka pada bulan Ramadan. Negara kita yang kita cintai ini Indonesia merdeka pada bulan apa? Ramadan. Berkahnya di Allah Subhanahu wa taala bertepatan tanggal 17 Agustus. Paham apa tidak? Jadi jangan sampai gara-gara puasa terus langsung lemes buat tarawehnya. Malah ada yang ngusulin, nggak usah puasa dulu nanti ini itu. Ya nanti hancur. Ini Allah itu memberikan kita kewajiban karena sayang kepada kita. Bukan Allah ada kepentingan kepada kita. Insya Allah Allah berkahi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana, jadi sangat jelas sekali. Memang selama ini kita memahami puasa itu berkurangnya jam makan, jam minum, sehingga kita lapar dan haus. Padahal ternyata justru peperangan besar terjadi di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi untuk membahas tema yang sangat menarik ini selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.